Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, Feng Xinjiang terus bergerak maju dan terus mencari bintang-bintang terdekat yang diketahuinya. Hanya saja seperti yang dia duga, semua binatang krisis di luar angkasa ini telah dimusnahkan, yang membuat dia semakin marah. Sialan, iblis macam apa ini yang tega membunuh mereka semua? Jika hal ini terus berlanjut, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jika kita tidak bisa mengumpulkan semua kristal ruang dan waktu, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan iblis ini membunuh semua binatang buas di luar angkasa yang membawa krisis ini. Sebelumnya, Feng Xinjiang tidak pernah secemas ini, tapi sekarang dia sebenarnya khawatir bahwa semua monster luar angkasa di ruang misterius ini akan terbunuh dan tak ada satupun yang tersisa. Sungguh luar biasa. Bintang buas tingkat kelima telah terbunuh secara berturut-turut. Seharusnya orang yang mempunyai kemampuan seperti itu kemungkinan besar tidak berada di tingkat keempat keabadian dewa. Mungkinkah ia berada di tingkat kelima? Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan mampu membunuh satupun monster luar angkasa tingkat 5. Sekarang, kita tidak akan bisa mengumpulkan cukup kristal ruang dan waktu, jadi kita harus bertindak dengan cepat. Kali ini Feng Xinjiang tidak berani menunda lagi dan dia segera membawa kedua garis itu bersamanya dan menuju ke binatang buas berikutnya dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, para Raja Roh yang bertindak secara terpisah juga mulai menemukan petunjuk dan mengirim sejumlah besar roh hantu untuk mencari keberadaan binatang buas. Hanya saja mereka segera mendapati bahwa semua binatang tersebut telah musnah. Bahkan di setiap bintang yang mereka datangi, Xinjiang tidak meninggalkan satupun binatang buas itu. Jadi mereka hanya bisa mulai mencari Xiaoyan dengan panik berdasarkan petunjuk. Tapi Xiaoyan juga tidak berhenti. Akan tetapi sekarang Xiaoyan hanya bisa membunuh binatang buas luar angkasa yang membawa krisis. Sekarang kekuatan avatar jangkrik emas masih bisa terus meningkat, bahkan telah mendekati tingkat ke-6. Hanya saja bagi itu masih belum cukup. Jadi bagaimana caranya membuat avatar jangkrik emas saya bisa menembus ke tingkat ke-6? Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Namun telah membunuh 2 binatang luar angkasa yang lebih berbahaya. Jumlah kristal ruang dan waktu yang terkumpul telah mencapai 23.000. Tetapi itu jelas tidak cukup. Jadi dia terus mencari binatang ruang angkasa yang lebih kuat. Setelah Xiaoyan tiba di bintang lain dan terus menyapu ke depan dengan kecepatan tinggi, dia segera menyadari ada makhluk lain di bintang ini. Dan hal ini membuat Xiaoyan tampak curiga. Bagaimana bisa ada keabadian kaisar? Bahkan mereka tidak memiliki fluktuasi jiwa. Aura aneh ini, mungkinkah itu roh hantu dari istana surgawi? Xiaoyan segera menggunakan selip gia untuk menyembunyikan auranya, sehingga roh hantu-hantu ini tidak lagi mampu mendeteksinya. Kemudian Xiaoyan mengamati sosok-sosok itu lagi, dan seperti dugaan Xiaoyan, 7 atau 8 orang ini semuanya memiliki mata putih tanpa pupil, yang menunjukkan bahwa mereka semua adalah roh hantu. Itu memang mereka. Tampaknya istana surgawi tengah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan saya. Dan itu cukup menarik, karena saya dapat merasakan bahwa perasaan krisis di hati saya tidak datang dari istana surgawi. Jadi seharusnya ada kelompok lain yang sedang mengejar saya. Tapi jika mereka harus bertarung, biarkan saja mereka bertarung. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menjadi gelap. Hanya saja bagi orang-orang dari istana surgawi, mereka juga berpikir bahwa karena kemunculan mereka di ruang misterius ini, Xiaoyan bersembunyi di mana-mana, sehingga mereka bahkan mengirim sejumlah besar roh hantu untuk mencarinya. Namun Xiaoyan juga mengabaikan para roh hantu itu, dan terus mencari binatang luar angkasa yang berbahaya di bintang ini. Karena kuncinya adalah, dia harus meningkatkan kekuatan avatar jangkrik emas ke tingkat ke-6 secepat mungkin.
Karena jika pertempuran pecah, itu pasti akan menarik roh-roh jahat. Meskipun sekarang Xiaoyan tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Sebaliknya, dia memilih untuk menyerang binatang luar angkasa secara langsung dan menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Namun karena pertarungan Xiaoyan melawan binatang luar angkasa yang membawa krisis terlalu sengit, itu juga segera menarik orang-orang kuat lainnya di bintang ini. Bahkan para roh hantu juga tertarik. Hanya saja saat mereka tiba, yang tertinggal hanya bangkai binatang luar angkasa tersebut. Dan Xiaoyan terus bergerak maju. Bagaimanapun dengan perlindungan Liontin Gyo, aura Xiaoyan dapat disembunyikan, sehingga sangat sulit bagi para roh hantu untuk menemukannya. Kecuali Xiaoyan sedang bertarung dengan binatang luar angkasa yang membawa krisis. Baru pada saat itulah Xiaoyan dapat ditemukan oleh para roh hantu. Istana Surgawi dan Lingwang, para pengkhianat sialan ini harus diberi pelajaran. Sambil mengutuk, kecepatan lari Xiaoyan tidak melambat. Sekarang dia tidak peduli apakah dia ketahuan atau tidak, jadi dia terus bergerak maju. Meskipun jejaknya segera ditemukan oleh kelompok para raja roh dan mereka segera mulai mencari bintang-bintang berbahaya. Tapi Xiaoyan telah membunuh 2 binatang luar angkasa yang lebih berbahaya dan terus mengumpulkan kristal ruang dan waktu, sehingga jumlahnya menjadi 30.000 kristal. Meskipun tampaknya binatang buas tingkat ke-5 dan ke-6 merupakan rintangan, tapi setelah melahap hampir 7 binatang luar angkasa yang membawa krisis, avatar jangkrik emas masih belum membuat terobosan. Dan inilah alasan mengapa Suqian Taiyi takut pada Suzu. Karena ada kesenjangan dan jurang kekuatan yang besar di antara mereka. Pada saat ini, meskipun para raja roh dari Istana Surgawi tidak menemukan Xiaoyan, namun mereka menemukan sesuatu yang aneh. Karena binatang-binatang luar angkasa yang bawa krisis ini telah dibunuh satu demi satu. Pasti ada alasan mengapa mereka dibunuh satu demi satu. Jadi berdasarkan petunjuk yang diperoleh, mereka segera mulai mengejar Xiaoyan, melesat melewati bintang-bintang berbahaya dengan kecepatan tinggi. Dan Xiaoyan tiba di alam berbahaya ke-8. Tapi ini bukan bintang, tetapi batas ruang angkasa yang penuh dengan gunung berapi dan tidak memiliki uap api. Tidak ada sungai yang mengalir di benua itu dan itu hanya magma yang mendidih. Adapun binatang luar angkasa yang dapat bertahan hidup di ruang ini, mereka juga memiliki kekuatan fisik dan atribut api yang luar biasa kuat. Hanya dengan cara itulah mereka dapat bertahan hidup di dunia magma ini. Tapi Xiaoyan tidak merasakan apa-apa setelah masuk ke tempat ini. Bahkan nyala api di sekitarnya berkumpul ke arah Xiaoyan, seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada raja mereka. Adapun orang-orang dari tim Fearless yang berada di atas kapal dewa kuno, di bawah perlindungan yang sangat kuat, secara alami dapat menghalangi suhu tinggi tersebut. Tidak lama setelah Xiaoyan masuk, para roh hantu masuk hampir pada saat yang bersamaan. Mereka mencari bintang-bintang berbahaya dengan tujuan yang lebih terarah. Seperti yang diduga, roh hantu melihat Xiaoyan bertarung melawan binatang luar angkasa yang berbahaya. Tentu saja roh-roh hantu ini semuanya berada dalam jangkauan deteksi kekuatan jiwa Xiaoyan. Namun mata Xiaoyan sedikit menyipit. Baginya bintang ini adalah tempat yang baik untuk bertarung. Karena kalian ingin mengejar saya, maka tidak perlu mengejar saya lagi, karena saya akan menunggu kalian di dunia ini. Gumam Xiaoyan dengan nada tegas. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, tiba-tiba suara gemuruh dari pelangi panjang terdengar di langit. Karena informasi yang dikirim oleh para roh hantu bahwa Xiaoyan telah ditemukan di dunia ini, dan itu hampir terkonfirmasi. Jika kita menemukannya, dia pasti akan mati. Gumam Nengyo dengan marah. Sekarang total ada 6 orang yang datang ke sini. Hanya saja tidak semua raja roh yang berkumpul di sini, tetapi hanya 6 raja roh termasuk Ningyo yang dipimpin oleh Tianxun. Dan mereka terus melaju kencang di alam angkasa. Kita telah membuka blokade dunia sensi dan kekuatan kita telah pulih hampir ke puncaknya. Adapun Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi yang mulia, dia hanya berada di keabadian kaisar ratusan tahun yang lalu.
Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia paling-paling berada di tingkat pertama keabadian dewa. Nengyo terus mencibir. Belum lagi tingkat pertama. Sekalipun tingkat kedua di bawah pengepungan bersama kita, tingkat ketiga akan terbunuh tanpa ragu-ragu. Sebelum 6 pelangi panjang itu mendekat, mereka mulai berbicara satu sama lain. Namun tatapan mata Tianxun dan Ningyo tampak serius dan gila. Bagi mereka, kebencian paling langsung terletak antara mereka dan Xiao Yan, sehingga ada niat membunuh yang kuat terpancar dari mata dan tubuh mereka. Kemudian mereka segera meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, berharap mereka bisa segera sampai di tempat Xiao Yan berada. Setelah beberapa saat, beberapa pelangi panjang berhenti. Tak jauh dari mereka ada sebuah sosok berdiri tegak dengan satu tangan menopang dirinya. Rambutnya berkibar tak tertiup angin dan nyala api terus-menerus melonjak dan menyebar dari sisinya. Jelas sosok itu tak lain adalah Xiao Yan yang telah lama menunggu di sini. Akhirnya saya menemukan Anda di sini. Berani sekali Anda menunggu kami. Tampaknya Nengyo telah memikirkannya dan menyadari bahwa bagaimanapun caranya Xiao Yan melarikan diri, dia akan tetap mati. Jadi setelah Nengyo dan yang lainnya tiba, dia mencibir sambil tertawa seperti orang gila. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.